Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pajak penjualan barang mewah ya. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kita akan membahas terkait dengan definisinya, objeknya, tarifnya dan simulasi perhitungan praktisnya. Apa itu pajak barang mewah ya? Apa itu pajak barang mewah? Jadi di sini ada pabrik dalam negeri, ada penyerahan barang kena pajak, kemudian ada pelabuhan, ada impor barang kena pajak. Nah, di sini apakah ini termasuk barang mewah? Kalau termasuk barang mewah, artinya di sini ada kena pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. N-nya kecil ya. N-nya kecil itu untuk membedakan dengan PPN. Kalau N-nya besar itu adalah pajak pentambahan nilai. Kalau PPN, N-nya kecil kemudian BM itu adalah pajak penjualan barang mewah. Nah, PPNBM ini adalah pungutan tambahan selain PPN ya. Pajak ini dikenakan di samping PPN terhadap impor atau penyerahan barang kategori mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut. Jadi hanya pada tahap eh, pada ini ya, pada sisi produsen pada saat impor. Jadi hanya pada dua ini untuk PPNBM, pada sisi produsen ya, yaitu pabrik dalam negeri. Kemudian kalau misalkan dia impor ya, masuk ke impor barang kena pajak. Terus kemudian filosofi kriterianya kapan sebuah barang itu dianggap mewah. Nah, jika sebuah barang menurut kriteria di atas, negara mengklasifikasinya sebagai objek PPNBM. Misalkan di sini ada paling bawah itu adalah bukan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan pokok barang yang tidak esensial untuk hajat hidup orang banyak. Kemudian atasnya lagi adalah konsumsi konsumsi spesifik, yaitu hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Terus kemudian yang adalah pendapatan tinggi umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga di sini adalah piramida luxury piramida kemewahan. Nah, simbol status dikonsumsi secara eksklusif untuk menunjukkan status sosial. Jadi ini adalah yang dianggap barang mewah ya. Jadi bukan kebutuhan pokok yang pertama, kemudian ada konsumsi spesifik, yaitu hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu, kemudian pendapatannya tinggi ya, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, makanya ini dianggap sebagai barang mewah. Nah, 4 pilar tujuan pengenaan PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Yang pertama adalah untuk keseimbangan, menciptakan keadilan beban pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Karena sebagaimana saya bahas sebelumnya, ini PPN, pajak pertambahan nilai itu menimbulkan regresi ya, membuat regresif, dampak regresif, sehingga antara yang kaya sama yang miskin itu dia sama saja pajaknya. Nah, dengan adanya PPNBM itu berarti menjadi berbeda, karena yang berpenghasilan tinggi otomatis akan membeli barang-barang yang bersifat mewah sehingga pajaknya lebih besar. Kemudian untuk pengendalian, mengerem dan mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas barang kena pajak atau BKP bersifat mewah. Perlindungan, memberikan perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional di dalam negeri. Yang keempat adalah penerimaan, mengamankan dan meningkatkan penerimaan kas negara. Karakteristik khusus PPNBM. Nah, di sini ada pabrikan atau impor. PPNBM ini dikenakan di sini aja, hanya dikenakan satu kali saja, yaitu di tahapan pabrikan atau pada saat pabrikan jual atau melakukan impor barang. Nah, kemudian disebut arodel itu sudah tanpa PPNBM lagi, jadi tidak setiap tahapannya multi state, tidak multi state. Kalau PPN kan pajak pertambahannya kan multi state, tapi ini tidak single state saja, yaitu pada pada saat pabrikan jual barangnya atau pada saat impor barang, sehingga di distributor atau dealernya tidak kena lagi PPNBM ya, dan di konsumennya tidak kena lagi PPNBM. Terus kemudian PPNBM ini tidak dapat dikreditkan ya, PPNBM ini tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pentambahan Nilai. Terus kemudian masuk komponen harga. Jadi PPNBM ini tambahkan ke dalam harga BKP atau dibawahkan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Jadi boleh menjadi tambahan biaya ya, tambahan biaya di laporan laba ruginya. Nah, matriks perbandingan bedanya PPN dan PPNBM. Untuk PPN itu sifat pemungutannya multi stage karena dikenakan di setiap mata rantai. Sementara untuk PPNBM itu sifat pemungutannya adalah single stage, yaitu satu tahapan saja, hanya dikenakan satu kali di tingkat hulu atau pabrikan.
Kemudian PPN itu ada sistem kredit, dapat dikreditkan dengan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Namun di sini di PPNBM itu sistem tidak dapat dikreditkan, jadi tidak ada sistem kredit. Jadi karena tidak dapat dikreditkan dengan pajak apapun, ya udah setelah dikenakan PPNBM ya udah itu tarifnya, itu pajaknya udah selesai ya. Kalau di PPNB di pajak pertambahan nilai ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan sebagaimana yang ada di sini ya. Nah, ini adalah mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Kemudian untuk PPN pajak pertambahan nilai itu struktur tarifnya adalah tarif tunggal atau umum yang berlaku secara nasional, yaitu tarif umum PPN adalah 12%. Untuk PPNBM, tarifnya tuh berjenjang ya, ada yang 10% hingga 200% tergantung dari tingkat kemewahannya. Jadi beda-beda untuk setiap barang mewahnya. Kemudian untuk PPN, target objeknya adalah konsumsi ya. Setiap ada konsumsi barang dan jasa pada umumnya. Nah, untuk PPNBM itu ada sangat spesifik untuk barang yang memenuhi kriteria yang bersifat mewah ya. Kemudian di sini objek PPNBM dalam hal ini adalah kategori kendaraan bermotor. Di sini ada angkutan orang, ada kabin ganda, kabel kabin ya, terus kemudian ada mobil golf, kemudian ada kendaraan khusus salju, pantai, gunung, kemudian motornya lebih dari 250 cc, kemudian ada trailer karavan, perumahan, kemudian ada supercar dengan kapasitas mesin lebih dari 4000 cc. Untuk kategori non kendaraan bermotor itu hanya ada ini ya, hanya ada misalkan di sini ada hunian mewah yang harganya lebih dari 30 miliar, lebih dari sama dengan 30 miliar, kemudian ada pesawat udara kecuali untuk niaga atau negara itu digunakan PPNBM, kemudian ada balon udara dan pesawat tanpa penggerak ya, tanpa penggerak itu kena PPNBM, kemudian di sini ada kapal pesiar, ferry ya, kemudian ada senjata api dan peluru itu termasuk dalam kategori barang mewah. Kemudian di sini ada pengecualian. Jadi untuk barang mewah itu hanya ini ya, hanya kategori kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor ya. Kalau tas mewah itu tidak termasuk dalam kategori barang mewah ya, tas mewah misalkan Louis Vuitton ya, apalagi yang barang-barang mewah itu tidak termasuk dalam kategori barang mewah yang dikenakan PPNBM. Jadi kategori untuk objek yang dikenakan PPNBM itu hanya yang kendaraan bermotor ini ya, yang ada angkutan orang, kabin ganda, mobil golf, dan seterusnya ini ada supercar kapasitas mesin lebih dari 4000 cc dan non kendaraannya itu cuma ada ini, yaitu hunian mewah, pesawat udara, balon udara, pesawat tanpa bergerak, ada kapal pesiar, feriyah, dan senjata api dan peluru. Ya, untuk HP mewah, oh nggak ada ya, HP mewah nggak ada. Hanya ada ini aja. Terus kemudian pengecualian dan pembebasan kendaraan bermotor. Nah, fungsi publik. Kalau misalkan digunakan untuk fungsi publik atau kesehatan, misalkan ada ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, angkutan umum, ya, itu dibebaskan dari PPNBM, ya, meskipun itu termasuk dalam kategori barang mewah. Kemudian untuk fungsi negara, kendaraan protokolnya bersifat kendaraan, ya, mungkin itu cc-nya tinggi sekali, ya, mungkin ya, mobilnya supercar, ya, biar cepat. Kemudian apa namanya termasuk kategori barang mewah, namun karena untuk keamanan kepresidenan tetap dibutuhkan. Nah, namun karena masuk ke fungsi negara sehingga dibebaskan dari PPNBM. Kemudian fungsi aparat atau syarat ketat, kendaraan dinas, TNI, Polri, angkutan lebih dari sama dengan 10 orang atau patroli tidak boleh dipindahkan selama 4 tahun. Kemudian konsumsi teknis dan komersial, kendaraan completely connect down, sasis murni, angkutan barang murni, motor kurang dari sama dengan 250 cc. Kemudian di sini angkutan lebih dari sama dengan 16 orang. Kemudian di syarat pembebasan non kendaraan untuk wajib berarti surat keterangan bebas surat keterangan bebas pajak penjualan barang mewah ya. Pembebasan objek di bawah harus dilampiri dengan surat keterangan bebas pajak penjualan barang mewah. Nah, misalkan di sini ada ada senjata peluru, ada pesawat udara, ada kapal pesiar atau ferry untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Skala tarifnya di sini paling rendah adalah 10%, paling tinggi adalah 200%. Untuk ekspor berarti tetap ya, ekspor adalah 0% ya barang mewah karena ketika ekspor itu sebenarnya pajaknya tidak ada ya. Tapi tetap tarifnya tetap ada yaitu 0%. Nah, struktur tarif spesifik di sini untuk kendaraan bermotor ada 20%, 40%, 50% sampai dengan 70%. Besaran persentase tarif kendaraan bermotor tergantung ya pada kapasitas isi silinder atau cc-nya, jenis bahan bakar, dan tingkat efisiensi emisinya.
Nah, ini kalian bisa lihat baca sendiri di PMK 141 tahun 2021, Junto PMK 42 tahun 2022. Nah, di sini skenario khusus untuk restitusi ekspor. Jadi, jika barang kena pajaknya itu tergolong mewah di ekspor, maka tarif PPN-nya yang berlaku adalah 0% ya. Mekanismenya berarti harus direstitusi, bisa boleh direstitusi, yaitu PPNBM yang sudah terlanjur dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali atau direstitusi sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN. Tujuannya adalah untuk mendorong daya saing produk manufaktur di Indonesia di pasar global. Nah, ceritanya seperti ini. Ini kan ceritanya misalkan produk pabrikan ya, pabrikan di Indonesia, misalkan di Jember memproduksi mobil supercar ya, memproduksi produk supercar. Kan dengan cc-nya 5.000 ya, supercar cc-nya 5.000. Nah, kan kena PPNBM si pabrikan ini. Ya kan harganya berapa? 10 miliar, 10 miliar, kemudian kena PPNBM berapa persen ya? eh misalkan ya karena PPNBM ya. Nah, PPNBM ini ketika nanti diekspor ya barang supercar ini, supercar 5.000 cc ini ketika diekspor ke luar negeri, misalkan ke Singapura ya, ke luar negeri, intinya ke luar negeri. Nah, PPNBM ini bisa diambil kembali ya, bisa diambil kembali. Bisa diambil kembali PPNBM-nya. Jadi PPNBM yang telah dibayarkan oleh pabrikan eh, untuk penjualan supercar ini itu ketika dijual diekspor ke luar negeri itu PPNBM-nya bisa diminta kembali atau direstitusi. Nah, simulasi praktis menghitung PPNBM. Pembelian motor gede lebih dari 250 cc, misalkan harga dasarnya adalah 200 juta. Nah, perhatikan DPP-nya ya. DPP-nya untuk PPN dan PPNBM adalah nilai awal yang sama, 200 juta. Pajak tidak saling bertumbuk, tidak dikenakan di atas pajak. Nah, jadi di sini harga dasarnya adalah 200 juta. Nah, PPN-nya kan tarif efektifnya adalah 11%. Berarti tarif efektifnya ada 11%, PPN-nya adalah 22 juta. Nah, ada tambahan nih PPNBM sebesar 20% karena dia pembelian motor gede, boge, lebih dari 250 cc. Sehingga 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta. Bukan 20% kali 222 juta, bukan. Tapi 20% kali harga dasarnya. Harga dasar DWP-nya kan adalah 200 juta, yaitu 200 juta kali 20% sama dengan 40 juta. Sehingga total harga yang dibayar pembeli adalah 262 juta rupiah. Nah, ringkasannya untuk PPNBM. Jadi, definisi dan sifatnya adalah PPNBM itu adalah pungutan tambahan selain PPN. Nah, di samping PPN ya, di samping PPN karena dikenakan PPN terlebih dahulu, kemudian baru kenakan PPNBM. Ya, dikenakan barengan lah. Terus kemudian dipungut hanya satu kali, yaitu pada saat impor pada titik impor atau pada titik di pabrikan. Nah, kemudian tidak dapat dikreditkan. Objek utamanya adalah untuk kendaraan itu moge seberkarya untuk membuat itu hunian mewah lebih dari 30 miliar. Kemudian pengecualiannya adalah untuk fungsi publik, ambulans, damkar, angkutan umum itu tidak dikenakan PPNBM. Kemudian untuk keperluan negara atau niaga itu tidak dikenakan PPNBM, tapi dengan syarat semuanya ini adalah membutuhkan SKB suatu bebas pajak penjualan barang mewah. Skala tarifnya, tarif progresif itu 10% sampai hingga dengan 200%. Nah, untuk ekspor itu 0% dan dapat direstore atau dikembalikan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.